Alhamdulillah, kembali tadi telah mengawali sambutan yang tidak ada lain adalah dzikra, kewajiban kita untuk memberikan gizi, memberikan makanan agar kita semuanya ditolong oleh Allah, istiqomah dan kuat, dan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam menempuh amanah yang mulia ini, amanah yang besar ini. Jauh-jauh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan tentang sisi amanah berupa kitab Allah yang tadi saya sebutkan ayatnya, kata Allah Azza wa Jalla, qaulan sakila. Kitab ini, Al-Quran ini, ilmu ini adalah perkataan ilmu yang berat. Namun di sisi yang lain Allah Jalla Jalaluhu juga memberikan kabar gembira. Kabar gembira itu adalah tidak ada lain yang dicari dan diperebutkan seluruh kehidupan. Lebih-lebih lagi al-jin wal ins, kehidupan jin dan manusia. Apa kabar gembira itu? Semuanya kita insya Allah, pencarian kita di dalam hidup adalah itu. Kata Allah Azza wa Jalla, ma anzalnal qur'ana litashqa. Allah Azza wa Jalla memberikan kabar gembira bahwasanya ma anzalnal qur'ana, kami tidak turunkan Al-Quran ini litashqa, untuk engkau Muhammad menjadi orang sengsara. Ulama kita diantaranya beliau Syekh Abdul Razak menasihatkan mafhum mukhalafah dari ayat ini. Anzalallahul Qur'ana litas'ada. Allah menurunkan Al-Quran ini supaya kita jadi orang berbahagia, bukan orang sengsara. Namun Bapak Ibu, tentu kembali kepada muamalah kita kepada kitab Allah. Sebagaimana kita alhamdulillah di negeri Indonesia yang tercinta ini, satu nikmat yang besar, kita masih ditolong oleh Allah menjadi muslimin, menjadi mayoritas orang-orang Islam, yang tentunya kalau kita kembali kepada berita gembira tadi dari ayat Al-Quran, kalau ada orang membahasakan harusnya negeri kita ini menjadi negeri, kalau orang Jawa gemah ripah loh Cinawe, kan begitu, menjadi negeri yang mulia, yang makmur, yang sentosa, yang baik, karena adanya kaum muslimin yang menjadi ujung tombak baiknya negeri ini, baiknya kehidupan yang ada di kalangan, di lingkungan kaum muslimin. Yang itu adalah kembali kepada tadi, karena kaum muslimin punya sumber kebahagiaan, sumber kegembiraan, yang tidak ada lain adalah kitab Allah Al-Quran. Namun hari-hari kita masih selalu diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih terus terjadi dan terjadi dan terjadi sa'adah bi kitabillah, al-farhu bi kitabillah, an-nasru bi kitabillah, bahagia, gembira, hidup mulia, ditolong dengan sebab kitab Allah itu masih menjadi kehidupan yang
cita-cita. Dan realitanya kita masih harus menerima kenyataan yang kita masih cukup banyak kesedihan. Kita masih cukup banyak keadaan-keadaan yang kita semuanya mengalami berbagai kerendahan. Dari sana kebangkitan, perbaikan itulah yang harus kita kembalikan. Dan kebangkitan dan perbaikan itu kita sudah diberi oleh Allah jalannya. Kita sudah diberi oleh Allah kaidahnya. Sebagaimana jauh-jauh hari Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah dan meletakkan kaidah-kaidah Ka'bah, yang kemudian itu menjadi kemuliaan, menjadi kebaikan, menjadi atribut, simbol Allah memberikan kebaikan kepada manusia. Ternyata Ibrahim alaihissalam mengkaitkan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai hidayah, kemuliaan yang dikaitkan dengan kiblatnya kaum muslimin, Ka'bah Baitullah ini, kepada satu misi besar, yaitu ketika beliau berdoa kepada Allah, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wahai Allah, nanti utuslah, datangkanlah wa ba'ats fihim, pada mereka, pada orang-orang yang ada di sekitar Baitullah itu, rasulan, seorang rasul, utusan manusia. Apa yang harus dilakukan oleh rasul itu? Yatlu alaihim ayatika. Yang rasul itu nanti perjuangannya membacakan ayat-ayat engkau kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan rasul itu perjuangannya mendidik mereka, memperbaiki keadaan-keadaan yang buruk pada mereka diganti dengan yang baik. Sebagaimana di awal rasul kita diangkat menjadi rasul, Allah memberikan SK apa? Kum fa'andir rabbaka fakabbir. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatkan manusia dari dosa, dari kesirikan, dari maksiat. Itulah yang dilakukan Rasul, memperbaiki manusia. Kemudian Rabbaka fakabbir, berilah keimanan, tauhid, perbaikan, hidayah. Dan ini yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian Rasul itu terus menaikkan perbaikan, pengajaran dengan kitab, mengajarkan hikmah sunnah. Dan ayat yang seperti itu, di ayat yang lain Allah mengingatkan, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sungguh pun sebelumnya mereka adalah orang-orang yang dhalal, orang-orang yang sesat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terlalu panjang lebar dengan kesempatan yang pendek yang tadi sudah disampaikan beliau, Pak Salim, Ustadz, jangan banyak-banyak, setengah jam aja. Ya. Saya hanya ingin sedikit menfokuskan. Di dalam kita dikumpulkan oleh Allah, yang tidak ada lain perkumpulan ini adalah perkumpulannya orang-orang musafir yang jalan kita insya Allah sama. Musafir di dunia yang insya Allah jalan kita ini sama. Kita sama-sama ingin menjadi orang suada. Kita diwajibkan oleh Allah untuk apa? Ta'awanu alal birri wa taqwa. Ya.
Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Mohon maaf ini kepada beliau para asatid. Sebenarnya amanah ini yang paling besar adalah amanah beliau. Tapi kadang-kadang ada sedikit saya ingin menyampaikan, ada yang kadang-kadang membawa amanah ini tidak paham di dalam membawa amanah. Ya, saya ingin sedikit cerita. Ada seorang ustadz yang tidak betah dengan pengurus tempat dia ngajar. Jadi ada ustadz nggak betah. Kata ustadz itu, ustadz pengurusnya kok di awal sepakat, di perjalanan nggak sepakat gitu. Di awal pokoknya siap, tapi di perjalanan bahasa ekstrimnya kok banyak ngerecoki saya gitu loh. Saya bilang, kalau ustadz itu sudah banyak paham kitab, pengurus tuh nggak paham kitab, ya wajar, saya bilang. Kalau Nabi dulu berjuang sendiri, nggak ada yayasan, nggak ada macam-macam. Ini sudah alhamdulillah ada orang yang baru sedikit dapat hidayah, ikut kerjasama bantu kita. Dulu ada ustadz di Sulawesi, saya sampaikan begini, ustadz susah ini ngurusin agama gini, harusnya gini. Saya bilang sama beliau, ustadz, antum jadi ustadz sekarang ada yang ngajar nggak? Ada. Siapa yang ngajar? Ya dulu antum. Terus saya datang ke Sulawesi, antum bayar nggak? Saya bilang. Enggak ustadz. Lah iya, kenapa kamu ribut? Saya bilang. Jadi mari kita kembalikan, kita dipertemukan oleh Allah ini untuk ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Untuk tolong menolong di atas kebaikan amanah kita yang sama. Dan semoga kita bisa memahami kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Khudil afwa. Jadi lebih-lebih lagi sebagai orang berilmu. Orang berilmu itu pembawa kebaikan asli, tapi selalu mendapat kejelekan asli. Itu orang berilmu. Makanya sering tadi sama Pak Jen saya sampaikan, kalau jadi orang berilmu tidak siap didolimi, jangan jadi orang berilmu. Ya, pasti akan banyak kena kedoliman. Saya bilang sama Pak Salim, sebenarnya membawa ilmu itu nggak butuh lawyer. Kenapa nggak dipentingin lawyer itu? Karena orang berilmu itu kalau didolimi tidak minta keadilan. Kalau pakai lawyer kan minta keadilan. Minta sidang, minta ini, minta dibela, nggak perlu. Yang bela dari langit. Jadi saya hanya mengharap mari kita menempatkan, memproporsionalkan diri kita dengan kalau ada kekurangan, keterbatasan, mari kita jujur dan kita memahami. Sebagai orang yang tahu, yang benar, yang punya misi asli, jangan berubah. Kata Allah, wa'mur bil urfi. Tetap jalan. Kebenaran itu tetap jalan. Mau diterima atau tidak diterima. Kalau saya sering bilang, Ustaz dia menolak. Enggak, dia enggak menolak. Menerima yang masih tertunda. Loh buktinya Khalid bin Walid. Mata ini uang ping piro wis kalau orang Jawa bilang. Khalid bin Walid itu bunuh manusia berapa kali udah. Cuma kebaikannya ditunda aja. Menjelang Rasulullah SAW wafat dapat taufik. Jadi wa'mur bil urfi. Tetap amanah ini amanah mulia. Jangan karena mungkin Pak Zuwana lupa, terus ustadznya ngenes misalnya. Jangan sampai seperti itu. Jangan karena Pak Ote lagi pergi kemana, wah ini kok nggak ditengok-tengok, terus yang ngajar lemes. Nggak. Wa'mur bil urfi. Ya. Tetap jalan. Jalanin amanah ini, alhamdulillah masih banyak orang yang hari-hari sekarang ini Allah bukakan untuk mau menerima hidayah. Maka wa'mur bil urfi. Kemudian wa'arid anil jahilin. Kita harus bisa tidak menjadi orang yang terbawa arus dengan hal yang
jahil, yang nggak benar. Orang yang nggak benar itu pasti akan mengambil sikap-sikap yang nggak benar. Tapi jangan kita ikut-ikut. Kita tetap harus selamat dan kita tetap menjaga perjuangan, dan kemudian kita memahami, memaafkan orang-orang yang belum diberi taufik oleh Allah, belum dimudahkan oleh Allah. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, berbagai kerusakan manusia terus-menerus terjadi di alam, khususnya pembawa amanah, itu karena nggak bisa menjalankan tiga ini. Nggak bisa menjalankan khudil afwa, wa'mur bil urfi, wa'arid anil jahilin. Bapak Ibu, sebagai terakhir, apa yang waktu pertemuan terakhir beliau pembina Pak Ote hafidhahullah wa hafidhahumullah bertanya sama saya, Ustadz, nama taman apa ini Pak? Taman belajar Al-Quran ini, kalau kita mau ngembangin pengajaran perlu diganti nggak? Enggak, ini nama yang sudah pas. Ya, kenapa? Belajar itu universal. Terus taman itu sudah pas. Mau di sini pakai label paket C, paket B, paket ini, mau pakai atribut apa, semua masuk dalam wilayah taman. Karena nama ini pun dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabat, "Idza marartum biriyadil jannah." Kalau kalian melewati taman surga. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannah," atau kama qala, kalau kalian melewati taman surga, farta'u. Maka mendekatlah kalian, berkumpullah kalian. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Khilaqud dzikr. Majelis peringatan Allah Azza wa Jalla, majelis ilmunya Allah, majelis kitabnya Allah, majelis diajarkannya ilmu, pengajaran, peringatan Allah. Itu adalah taman surga. Dan para ulama pun banyak menulis kitab yang menggunakan bahasa seperti ini. Dan ini justru lebih universal, ya, lebih fleksibel, lebih tidak tendensius, lebih memberikan makna yang orang itu nyaman, dan lebih tidak terbawa kepada nama-nama yang sudah punya data-data yang kurang sehat. Kadang-kadang nama itu kadang-kadang hari ini sudah ada data-data yang kurang sehat. Sebagai contoh, tadi saya di mobil sama Pak Zen lagi dengerin video. Ya, biasa di Indonesia ini lagi subur kritik mengkritik. Ya, di YouTube itu kan paling sibuk sekarang dengan komoditas kritik mengkritik. Jadi nama kiai saja hari ini mulai dihujat-hujat gitu loh. Karena kadang-kadang orang sudah mulai melihat ada sisi-sisi yang dianggap kurang pas. Nah, alhamdulillah nama ini belum kena pencemaran lingkungan macam-macam, alhamdulillah. Ya, saya sampaikan kepada beliau-beliau, udah Pak, biarin. Tinggal di dalam dikerjain pengajaran ilmunya yang baik. Karena manusia begitu besar hajat mereka kepada ilmu, mohon maaf, dengan seperti ini. Itu sekat-sekat yang tanpa sadar kadang-kadang menghalangi perbaikan ilmu lepas. Karena salah satu hal yang dulu Rasulullah SAW punya madrasah, itu sekat-sekatnya hilang. Ya. Sekat-sekat yang kemudian orang, wah aku siapa, ini siapa, ini siapa, itu hilang. Sehingga dulu transformasi ilmu dan pengajaran itu begitu cepat sekali. Dalam waktu 23 tahun lahir manusia mulia. Karena transformasi ilmu, pendidikan ilmu yang begitu cepat. Padahal kalau dipikir dari fasilitasnya apa? Nggak banyak. Karena
Beda dengan gaya kita hari ini kan. Mau wisuda aja butuh persiapan 10 tahun. Itu cuma beli baju aja. Sekat-sekat ilmu, energi habis. Dan dengan seperti ini, semoga kita tahu perjuangan kita ini adalah, ya kalau dikatakan ingin mempercepat tidak. Tapi kondisi manusia hari ini sudah UGD untuk kembali kepada hidayah. Perbaikan itu UGD. Jangan terlalu banyak prosedur-prosedur yang akhirnya sampai di ruang UGD meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semuanya kita punya keterbatasan, kita punya kekurangan. Dan dengan keterbatasan kekurangan ini kita hentikan dulu penyakit-penyakit yang sudah lama yang sering ada pada kita. Suka curiga, suka salah-salahan, suka ini, berhentikan dulu. Belajar, perbaiki ilmu kita pelan-pelan. Insya Allah, Allah akan perbaiki kita. Kita tutup majelisnya. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.